Pemirsa, kejadian tidak menyenangkan dialami oleh artis Krishna Mukti. Krishna mengungkap beberapa waktu lalu nomor teleponnya diretas oleh seseorang. Ditemui oleh tim kami kemarin, Krishna yang didampingi kuasa hukumnya Didit Wijayanto mengungkap kronologi kejadian. 6 bulan yang lalu, sekitar 5 atau 6 bulan yang lalu lah gitu. Jadi ada temen gua, ada orang yang mengaku temen gua gitu, yang sudah gua kenal, tiba-tiba mengajak suatu kegiatan, tapi mengharuskan gua itu mengkonfirmasi satu kode yang dikirimkan melalui SMS. Nah, setelah gue mengkonfirmasi kode tersebut, ternyata itu adalah handphone gue tuh dihack. Ya, pasca nomor teleponnya diretas, dari situ juga langsung muncul modus mengatasnamakan dirinya untuk meminjam uang. Untungnya Krishna cekatan memberitahu teman-temannya soal nomor teleponnya yang diretas. Namun baru saja teratasi masalah nomor yang diretas, muncul lagi masalah baru. Krishna diberitahu seseorang teman soal munculnya video rekaman pribadi dirinya di media sosial. Mungkinkah ini masih imbas dari nomor telepon Krishna yang pernah diretas sebelumnya? Krishna Mukti memang sempat merasa bingung soal video dirinya yang tersebar di Twitter, terlebih dirinya tidak punya akun Twitter. Krishna memang tak memungkiri dirinya suka merekam video saat tidak pakai baju atau sehabis berolahraga. Menurut Krishna, video yang direkamnya masih dalam batas wajar. Namun di Twitter, sebuah akun diduga mengunggah video Krishna dan diedit dengan video lain seolah-olah menjadi video vulgar. Karena hari pertama gue masih diemin, hari kedua gue diemin, hari ketiga masih diupload juga nih sama akun itu di Twitter itu. Nah, kebetulan gue nggak punya Twitter. Nah, jadi yang atasnya itu adalah benar, itu adalah video gue, yang bawahnya bukan video gue, yang tidak ada kepalanya itu bukan videonya Krishna Mukti, bukan videonya Krishna Mukti. Titania Aurelia Hermansyah mendadak heboh di jagat maya setelah aksi mengejutkannya memposting kalimat panjang dalam bahasa Inggris. Inti kalimat yang ditulis kekasih Atta Halilintar itu berupa permohonan vakum dari hiruk-pikuk media sosial. Ya, untuk sementara ia mengaku tidak akan menggunakan media sosial. Akun miliknya saat ini dirawat oleh sang manajer. Entah karena jengah dengan komentar miring para haters yang kerap menyerbunya dengan komentar nyinyir, hingga pusing meladeni pertanyaan kapan menikah. Dugaan lain bisa jadi karena Aurel benar-benar sedang ingin menepi di sebuah pulau terpencil di sekitar Pulau Dewata Bali setelah pekan lalu baru saja berpisah dari belahan hatinya Atta Halilintar yang memilih tinggal di Jakarta. Pengen juga kita kan ngambil waktu istilahnya ya, me time, istirahat bersama keluarga gitu kan. Kemarin juga aku udah ke Bali udah 2 kali ke Bali, sekarang tinggal mau ke Malaysia nih. Aku sih udah bilang ke dia mau ajak, Sang kekasih Atta Halilintar sendiri memaklumi mengapa Aurel berusaha vakum dari media sosial. Selain untuk memulihkan segala trauma akibat komentar miring para haters, bagi Atta pilihan kekasihnya itu baik untuk merehabilitasi batin yang nyaris setiap hari dijejali konten media sosial, baik berupa kalimat, foto maupun video. Gimana? Lagi break ya nggak apa-apa lah, untuk kesehatan mentalnya juga kan apa-apa hubungan nggak mau diatur-atur sama netizen ya. Jadi mungkin itu pilihan terbaik kan. Yang penting disupport terus, didoain. Atta juga tak bisa menampik jika long distance relationship yang tengah dijalani keduanya benar-benar menyisakan rindu berat kepada sang kekasih. Kadang terasa sesak kala keadaan memaksa mereka untuk lebih lama menunda pertemuan. Maka tak heran jika dalam waktu dekat
Usai pergantian tahun nanti, Atta berencana menyusul Aurel sekaligus mengajaknya terbang ke Malaysia guna bertemu keluarganya yang kini masih tinggal di Malaysia. Tak, LDR-an ya aku ini ya memang namanya saling bekerja sih nggak apa-apa ya LDR ya. Kan namanya kerja, namanya juga nyari rezeki buat masa depan juga, ya nggak apa-apa lah LDR kan. Ada mau nyusul ke Bali juga nggak sih, Kak? Ada sih kayaknya ya. Pokoknya ini aku kelar kerjaan, kalau ada kesempatan waktu mau ke Bali kan aku juga mau ke Malaysia. Karena udah lama, udah setahun gak ketemu orang tua gitu. Sama orang tahun baru sih, soalnya sampai akhir Desember belum bisa kan. Baru bisanya di Januari. Baru Januari ini kan buka nih Malaysia, kalau nggak salah ya. Kalau nggak ada pengunduran, nggak ada apa-apa ya didoakan ya. Kemarin juga aku udah ke Bali udah 2 kali ke Bali. Sekarang tinggal mau ke Malaysia nih. Udah bilang ke dia mau ajak, Kasus video asusila mirip artis Gisela Anastasia masih menjadi sorotan publik. Pasca diperiksa sebagai saksi, Gisel kabarnya langsung datang menemui pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Kabarnya dalam pertemuan dengan Hotman, Gisel sempat menceritakan soal sebuah data di ponsel miliknya yang hilang 3 tahun lalu. Ya, ada sebuah data yang disebut Gisel muncul lagi sekarang. Padahal kabarnya data tersebut sudah dihapusnya 3 tahun lalu. Kepada cewek tersebut, hati-hati, persiapkan tim pengacara kamu. Karena apa? Dulu pernah ada contoh kasus puluhan tahun lalu, yaitu aktor penyanyi AR dan 2 cewek LM sama CT yang salah satu klien saya. Ternyata sudah ada contoh putusan pengadilan, bukan hanya yang menyebarkan pornografi yang kena, tapi juga yang lalai menyimpan sehingga tersebar. Awas, hati-hati karena pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi. Jangan sampai Anda kena lalai menyimpan pornografi. Sudah pernah ada contoh kasus dihukum sampai Mahkamah Agung. Membuat dan lalai menyimpan, hati-hati. Belum tentu menyebarkan. Nah, seumpamanya pun handphone salah satu terduga ini hilang ataupun dikatakan sudah dihapus, ya perlu pengungkapan yang lebih dalam. Karena terduga juga sudah pernah menyampaikan klarifikasi, ya kan, klarifikasi yang memang saya nilai kurang tegas. Ya. Gisel boleh khawatir, apalagi sejumlah kesaksian ahli telematika sempat menyebut ada dugaan kemungkinan video itu asli. Meski akurasinya masih harus diteliti secara detail. Itu masih bisa kebetulan sama misalnya, tetapi kalau dari kebetulan potongan rambut dan wajah disampaikan itu memang sama. Tapi yang perlu digarisbawahi, hukum pidana kita mengatur tentang ketentuan apabila orang yang ada di dalam video tersebut telah menikah statusnya, maka ada pasal yang dikenakan lagi, itu pasal perzinahan.